Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo minasan. Perkenalkan, saya Ika Faridekawati dari Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana UHAMKA. Pada video kali ini, kita akan membahas perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan informasi mengenai perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang ya. Kita akan terbang ke Jepang. Landasan pendidikan karakter yang ada di Jepang tidak begitu berbeda dengan landasan pendidikan yang ada di Indonesia. Landasan pendidikan karakter di Jepang juga diawali dari kebudayaan yang ada. Bahkan sampai dengan saat ini, Jepang dikenal sebagai negara yang masih kuat mempertahankan tradisi kebudayaannya di tengah zaman yang sudah modern ini. Kemudian, banyaknya tradisi ini menunjukkan bahwa Jepang menjadikan kebudayaan sebagai landasan dalam berpikir, bertindak, maupun mengambil keputusan. Maka tak heran penerapan pendidikan karakter di Jepang juga didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada. Yang kedua, bangsa Jepang juga menganut filsafat bahwa manusia dapat diubah keadaan dan sifatnya melalui usaha orang lain atau usaha sendiri. Mereka tidak percaya bahwa manusia sudah sejak semula ditetapkan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat diubah atau berubah. Dengan filsafat tersebut, bangsa Jepang sangat mengutamakan pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter di Jepang dikenal dengan istilah Dotoku Kyoiku. Dotoku Kyoiku ialah pembelajaran moral yang diberikan melalui sekolah, mulai dari jenjang SD hingga setingkat SMA. Melalui pembelajaran moral inilah tercipta karakter bangsa Jepang yang kita kenal sebagai bangsa yang khas, dengan karakter disiplin, ulet, jujur, pekerja keras, dan bertoleransi tinggi. Landasan selanjutnya ialah ideologi bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa Jepang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Terdapat beberapa hal yang menjadi landasan pendidikan karakter di Indonesia, yaitu kebudayaan, ideologi bangsa, dan juga agama. Tak dapat dipungkiri, memang terdapat banyak nilai-nilai karakter yang bersumber dari kebudayaan yang mengakar di Indonesia. Budaya gotong royong misalnya, yang menjadi sebuah spirit kemajuan berbangsa dan bernegara. Dan berbudaya inilah yang juga menjadi salah satu nilai utama dari pendidikan karakter yang digaungkan oleh Kemendikbud. Kemudian, kebudayaan juga menjadi landasan pembentukan ideologi bangsa. Dan ideologi bangsa tersebut juga menjadi landasan dalam pembentukan pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan karakter tidak terlepas dari ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, kelima sila yang terdapat dalam Pancasila menjadi dasar luhur pembentukan kepribadian bangsa. Selanjutnya adalah landasan ideologi, yaitu nilai-nilai religius. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara berketuhanan, sehingga nilai-nilai ajaran agama yang dianut juga menjadi dasar pembentukan karakter. Memang tak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai karakter yang ada di sistem pendidikan nasional banyak diadopsi dari ajaran agama. Bahkan tak bisa terelakkan bahwa tidak bertentangan dengan nilai-nilai karakter yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai-nilai ajaran agama. Kalau misalnya tidak jujur, kira-kira ada nggak teman yang mau bermain sama kita? Tidak ada, karena orang yang tidak jujur itu biasanya kalau bermain suka apa? Suka berbohong, suka curang. Kan kita kalau bermain sama anak yang curang nggak seneng sih. Kurikulum di Jepang mengedepankan prinsip Chitokutai, yang pada dasarnya sama dengan 3 domain pengetahuan yang dikemukakan oleh Bloom. Chi diartikan sebagai pengetahuan akademis yang kuat,
yang memuat kompetensi untuk mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan, mengambil inisiatif sendiri untuk menemukan permasalahan, belajar dan berpikir, mengambil keputusan dengan independen, serta dapat dengan lebih baik memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, top Q, aspek sejalan dengan domain afektif dalam teori Bloom, yaitu aspek yang mengembangkan nilai emosional dan karakter siswa. Dalam mewujudkan aspek ini, guru mengajarkan berbagai karakter di kelas dengan menjadikan mata pelajaran sebagai wadah menyampaikan nilai dan karakter. Dalam pembelajaran di kelas rendah, diterapkan mata pelajaran Moral Education dan Living Environment Studies untuk membekali siswa tentang pentingnya nilai moral dan karakter, serta lingkungan sekitar yang menjadi sumber belajar utama siswa. Terdapat juga jam pelajaran yang secara khusus digunakan untuk jam makan siang dan bersih-bersih. Kegiatan ini juga memupuk karakter dan nilai moral siswa melalui interaksi dengan teman sebaya dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian, aspek Thai yang memiliki makna kanji yang sama dengan fisik atau tubuh. Dalam konteks pendidikan yang dimaksud dengan Thai di Jepang, maknanya sama dengan domain psikomotorik yang dikemukakan oleh Bloom. Dalam publikasi pengenalan pendidikan dasar, Max menjelaskan bahwa Thai adalah healthy body atau tubuh yang sehat untuk dapat hidup dengan aktif. Aspek ini pada umumnya diaplikasikan dengan utama pada mata pelajaran physical education dan juga pada jam istirahat di mana siswa diperbolehkan untuk bermain dengan teman-temannya. Dalam kurikulum dengan nilai Ikiru Chikara yang diterapkan di Jepang saat ini, siswa ditekankan untuk dapat dengan mandiri mengenali nilai baik dirinya sendiri dan menghargai nilai yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini diyakini dapat menumbuhkan siswa sebagai bagian penting masyarakat yang membangun lingkungan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, kurikulum nasional yang mulai diterapkan di Jepang pada tingkat taman kanak-kanak pada tahun 2018 dan pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2020, serta sekolah menengah rendah pada tahun 2021 memiliki tujuan untuk membangun kurikulum yang terbuka dengan masyarakat. Dalam penerapan kurikulum di sekolah dasar, setiap sekolah sebenarnya diperkenankan untuk mendesain kurikulum berdasarkan kurikulum nasional yang sudah dibuat. Hal ini dikarenakan karakteristik setiap daerah yang beragam. Kurikulum di Indonesia tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan yang diupayakan dengan aktualisasi manusia dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang ideal. Sebelumnya, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013 atau yang dikenal sebagai K13. Pada kurikulum ini, pendidikan diharapkan dapat berjalan dengan aktif, berorientasi pada siswa, dan terdapat pemanfaatan teknologi yang maksimal. Kemudian, program terbaru terkait pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu Program Merdeka Belajar. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan tidak lagi menghasilkan siswa yang mahir menghafal saja, namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, serta penalaran yang komprehensif untuk mengembangkan diri. Baik, berikut adalah perbedaan jam belajar di negara Jepang dan di Indonesia. Mayoritas sekolah menengah pertama dan menengah di Jepang mewajibkan siswanya untuk mengenakan seragam. Sedangkan untuk sekolah dasar, biasanya siswa dibebaskan untuk menggunakan baju bebas. Seragam sekolah Jepang tidak hanya menjadi simbol anak muda, tetapi juga berperan penting dalam budaya negara. Seragam di Indonesia. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6-12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Kemudian, untuk SMP, warna biru tua dipilih karena simbol dari sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Selain itu, mereka juga mulai dilatih untuk mandiri. Kemudian, di seragam SMA menggunakan
warna putih dan abu-abu. Warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Dan di Indonesia juga menggunakan seragam pramuka, yaitu sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya guna meningkatkan citra gerakan pramuka. Nah, tujuan penggunaan seragam pramuka ini ialah agar anggota pramuka yang mengenakannya dapat berakhlak sesuai satya dan dharma pramuka, memiliki jiwa korsa dan berdisiplin. Kemudian, warna coklat muda pada baju pramuka mencerminkan air yang mengalir di seluruh penjuru negeri. Sedangkan warna coklat tua pada celana atau rok menyeratkan warna tanah negara kita. Kemudian selanjutnya ada juga pakaian tradisional yang digunakan untuk seragam sekolah dasar di Indonesia. Kemudian kita akan membahas perbedaan sistem zonasi pendidikan di Indonesia dan juga di Jepang. Sistem zonasi pendidikan di Indonesia pada zonasi PPDB 90% biasanya digunakan untuk yang berdomisili pada radius zona terdekat sekolah. Kemudian 5%-nya untuk perpindahan domisili orang tua atau wali atau terjadi bencana alam ataupun sosial. Kemudian 5%-nya untuk prestasi. Urutan prioritas seleksi untuk sekolah dasar biasanya adalah dari usia dan jarak. Kemudian untuk SMP biasanya adalah jarak rumah, nilai hasil ujian sekolah, prestasi akademik dan non-akademik yang diakui sekolah. Kemudian SMA biasanya dari jarak rumah, nilai sertifikat, ujian nasional, prestasi akademik dan non-akademik yang diakui sekolah. Dan untuk SMK tidak diberlakukan. Kemudian kita akan membahas mengenai sistem zonasi yang berada di Jepang. Pada sekolah dasar, pemerintah menentukan pilihan sekolah bagi tiap anak dengan mengirimkan surat ke rumah 6 bulan sebelum memasuki tahun ajaran baru. Tiap anak pasti mendapatkan slot sekolah di dekat rumahnya dan bisa ditempatkan dengan berjalan kaki. Pada saat kondisi normal, tidak ada pemandangan antar jemput anak di sekolah Jepang karena semuanya berjalan kaki. Bahkan di daerah tertentu yang mengharuskan naik kendaraan umum sendiri atau berkelompok. Tentu sudah dipikirkan sistem pengamanannya, yaitu saat masuk tahun ajaran baru, pihak sekolah memetakan jalur pergi dan pulang sekolah setiap anak. Sekolah punya data berupa peta jalur keberangkatan pulang sekolah tiap anak. Pihak sekolah mengelompokkan anak sesuai dengan jalur yang searah dengannya dan dikondisikan untuk bersama-sama saat pergi dan pulang sekolah. Selanjutnya adalah perbedaan bidang studi pelajaran di Jepang dan di Indonesia. Bidang studi pelajaran di Jepang di jadwal kelas 2 diawali kegiatan membaca pagi serta belajar pagi. Kemudian di sekolah dasar tidak ada pembelajaran kompleks. Dan pendidikan moral di Jepang terpisah dengan pembelajaran lainnya. Tidak ada ujian di sekolah dasar ataupun jenjang SMP. Kemudian ada kegiatan osoji, yaitu bersih-bersih. Selanjutnya adalah perbedaan di bidang studi pelajaran di Indonesia. Berbeda dengan Jepang, Indonesia memiliki penilaian di sekolah. Ada ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Kemudian, pendidikan moral terintegrasi dalam pembelajaran dan dalam penerapan P5. Piket dilakukan oleh siswa hanya sebelum pembelajaran. Selebihnya dilakukan oleh penjaga sekolah. Yuk kita lihat perlengkapan sekolah siswa di sekolah dasar di Jepang. Berikut adalah perlengkapan sekolah dasar di Jepang. Ada bermacam-macam tas yang dipersiapkan untuk memisahkan berbagai barang yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat perlengkapan sekolah di Indonesia. Biasanya perlengkapan sekolah yang diperlukan di Indonesia yaitu seragam sekolah. Karena seragam sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas itu berbeda warnanya.
Kemudian yang kedua, ada sepatu dan kaos kaki yang nyaman. Sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna putih. Kemudian yang ketiga, ada tas sekolah yang berisikan alat tulis, tempat pensil, tempat minum, dan juga kotak bekal, payung, dan obat pribadi. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan transportasi yang digunakan oleh siswa di negara Jepang dan Indonesia. Di Jepang, biasanya anak TK dibonceng orang tua atau bersepeda di taman dengan pengawasan orang tua. Kemudian, sekolah dasar kelas 1 dan 2 masih dalam pengawasan orang tua. Biasanya, anak bersepeda di depan orang tua atau di belakang orang tua. Saat memasuki kelas 3 SD, diadakan pelatihan dan ujian SIM di sekolah oleh pihak kepolisian. Polisi menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya melihat ke kanan dan ke kiri. Jika sudah mengikuti pelatihan dan lulus ujian, anak akan mendapatkan SIM sepeda. Jika sudah mendapatkan SIM, anak dianggap mampu memahami tata tertib dan diperbolehkan untuk mengemudi sepeda sendiri. Berbeda halnya dengan Indonesia, TK dan SD biasanya diantar oleh orang tua dan oleh jemputan. Saat SD ada beberapa siswa yang menggunakan sepeda. Kemudian usia 17 tahun ke atas atau SMA, setelah mendapatkan SIM, sama seperti di Jepang, ada pelatihan berkendara dan lisensi sudah mampu untuk menggunakan sepeda motor, maka siswa diperbolehkan membawa sepeda motor. Baik, setelah melihat perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang, nyata landasan pendidikan karakter di Indonesia tidak berbeda jauh dengan di Jepang, yaitu berlandaskan kebudayaan, ideologi negara. Hanya saja di Indonesia, landasan pendidikan karakter juga jadi sesuatu landasan yang kuat dengan landasan agama. Kita kawal dan dukung program reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar, karena ini merupakan PR kita bersama. Kita, guru-guru, dan orang tua di rumah. Arigatou gozaimashita. Jika ada saran atau tambahan, teman-teman bisa tuliskan di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.